bahwasanya orang-orang yang salat dari umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wala yusyrikuna ma'allahi ilahan akhar, dan mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Wa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' qala fi hajjatil wada'. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada', inna syaitana qad aysa min an yu'bada fi biladikum hadhihi abada, walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqiruna min a'malikum fasayarda bihi. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan tersebut sudah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini selama-lamanya. Di bahasa Rasulullah itu tentu di sini ada di Makkah Al-Mukarramah, itu di Arab, di Makkah Al-Mukarramah. Walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqiruna min a'malikum fasayarda bihi. Akan tetapi akan ada baginya, bagi syaitan tersebut, ta'atun, ketaatan, fima tahtaqiruna min a'malikum, yaitu pada apa yang kalian anggap remeh dari amal-amal kalian tersebut, fasayarda bihi, dan dia akan ridha dengannya. Dalam artian untuk disembah syaitan tersebut nika di Jazirah Arab, nika di Makkah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah, nika sudah putus asa. Namun yang terjadi bahwa kaum muslimin tersebut sebagian akan mengikuti daripada bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan, taat tiba Nabi ulin tergoda setan, Nabi berbisikan setan taat, lakukan maksiat taat, melakukan perbuatan maksiat. Adapun untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah putus asa. Dalam artian dia bau jadi sih. Wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah orang yang jujur, al-masduq, dan juga dikatakan jujur, yang dibenarkan, yang benar dan dibenarkan setiap ucapan beliau, yang tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, tiadalah yang demikian tersebut kecuali wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal yakhtalifu qawluhu dhalika? La wallah hasyahu min dhalik. Apakah Nabi yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak terjadi? Dan pasti terjadi. Nabi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi, karena Nabi ucapan tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian makin sampun yang pelungguh membahas mengenai at-tahdir fi takfiril muslimin, yaitu makin yang pelungguh akan membahas fi haqiqatil ibadah, Nabi akan ibadah. Selama niki yang pelungguh tetap mengucapkan kata ibadah, beribadah kepada Allah. Nabi makna ibadah niki, ya, ahli sunnah wal jamaah niki akan memberikan niki definisi daripada ibadah. Dzakara al-ulama al-muhaqqiquna anna al-ibadata syar'an. Menyebut oleh para ulama al-muhaqqiq, ulama yang sangat paham mengenai ilmu agama, beliau mengatakan ibadah niki menurut syarak. Definisi ibadah tersebut menurut agama yang pelungguh adalah hiya al-ityanu bi aqsa ghayatil khudu'i ma'a i'tiqadi rububiyyatil makhdu'i lahu aw shay'in min khasa'isiha. Itu pada ibadah. Karena dengan tidak mengetahui Nabi definisi ibadah sebenar niki bahaya. Karena akan membuat seseorang tersebut menuduh kaum muslimin sebenarnya sekali-kali syirik, sekali-kali kafir. Oh, kamu ibadah di kubur, kamu ibadah enten. Kedua, najul apa je definisi ibadah? Mohon pasti.
Apa sebenarnya definisi ibadah, pengertian ibadah ni kena belum tentu ketahuan. Menyembah selain Allah ni. Menyembah selain Allah. Ia ni ibadah. Hai bersepakat selaku menyembah selain Allah tersebut adalah menyembah selain Allah itulah syirik. Sepakat yang perlu. Lalu definisi yang nabi ibadah tersebut. Nabi ibadah pasti bingung pada mereka. Karena membuat definisi pengertian tersebut bukanlah hal yang mudah, al-mukarram. Bukan hal yang mudah. Untuk membuat definisi tersebut harus marak bahasa ulama mantik, marak tiga harus jami' mani'. Harus jami' mani'. Nabi kena jami' mani'. Jami' mencakup sesuatu yang harus semestinya berada di sana harus ada. Mani' mencegah sesuatu yang bukan termasuk dalam kategori tersebut untuk dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Sulit membuat definisi Nabi Ratu ni jami' mani' sak mula tentu-tentu. Karena Nabi fungsi definisi tersebut bahasa ulama mantik, definisi tersebut berfungsi untuk mengenal hakikat sesuatu. Dengan definisi tersebut ia dengan tahu yang belum mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Ya berarti lamun salah cara memberikan definisi akan memberikan gambaran yang salah kepada Nabi ibadah tersebut bahasa ulama ni ke ahlu sunnah wal jamaah al-ityan saghayatil khu'i, mendatangkan dengan aqsa ghayatil khudu'i, yaitu batas akhir, batas tertinggi daripada ketundukan, tunduk dengan sebenar-benarnya, kemudian ma'tiqadi rububiyyatil makhdu'i lah, beserta mengiktikadkan ketuhanan zat yang tempat yang lungguh tunduk ni ke. Tunduk kepada sesuatu disertai dengan mengiktikadkan sesuatu tersebut adalah memiliki sifat ketuhanan, baru dapat ibadah. Nabi ibadah tersebut dia perlu tunduk kepada sesuatu dan mengiktikadkan sesuatu tersebut adalah Tuhan. Au syai'in min khasa'isiha, atau iktikadkan jadi Tuhan misal laku mengiktikadkan syai'in min khasa'isiha, sesuatu yang menjadi kekhususan atau sifat khusus daripada Tuhan, atau mengiktikadkan adanya sifat khusus Tuhan pada sesuatu tersebut. Para Nabi contoh kastiqlalin bin naf'i wa dhurri, bahwa sesuatu tersebut bisa memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan. Berarti lamun arah dengan iktikatan sesuatu tersebut bisa memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa ada kuasa Allah Subhanahu wa taala di sana, berarti dengan niki syirik. Tidak perlu je syirikan dengan kubur al-mukarram. Tidak perlu je syirikan dengan toh dia tahu marak ni ke cukup oleh julun oleh bet syirik ni ke oleh atas talam tu syirik. Oleh atas talam tu syirik Nabi nasi. Lamun i'tikatan nasi tersebut memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa ada kuasa Allah di sana, berarti syirik. Dia repot je kubur para dengan syirik. Cukup dia perlu dia beda nginam lang bedak. Lamun i'tikatan air tersebut menghilangkan bedak tersebut dengan sendirinya tanpa ada kuasa Allah di sana, berarti dengan tersebut syirik. Ya gembir karena dia mengiktikadkan ada zat yang memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ad-durri, demikian juga dengan mudarat. Makin lamun beriktikad bahawa latik tersebut memberikan mudarat dengan sendirinya,
Lamun i'tikatan racun tersebut memberikan mudarat dengan sendirinya tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala, berarti syirik. Beratur yang baru ni kan dengan repot-repot baik dengan oleh kubur dia syirikan dengan oleh atas dulang dah biasa ini dia syirik lamun salah dan beriktikad. Lu terus beriktikad sebenar menurut ahlu sunnah wal jamaah ni jamaah. Menurut ahlu sunnah jamaah ni kita pengaji perhatian jamaah ni ke ada duikan berbirun i'tikad yang perlu ahlu sunnah sesebenarnya bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dia tahu memberikan manfaat, dia tahu memberikan mudarat. Ini i'tikad. Selalu pokok selain Allah Subhanahu wa taala dia nak memberikan manfaat, dia nak memberikan mudarat. Yang memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia nak mampu selain Allah. Berbangkit niki lamun terbakar si api, lamun deketan api kotor, lamun deketan api kotor. Apakah oleh api tersebut terdapat kekuatan yang akan membuat yang beluguh niki kotor? Ya oleh api ni ke? Denara. Apakah kekuatan tersodok oleh api tersebut? Hai kena si api kotor denara. Denara kekuatan tersodok oleh api apa marak ni ke? Ni ke i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Lalu berbeza bahwa ketika iman yang pelungguh dikir bersentuhan dengan api, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut nika nabi arandu nika terbakar, maka orang tersebut akan menjadi terbakar. Lalu Allah Subhanahu wa taala hendak kehendaki sila. Sebagai bukti dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dia melempar juk api ni ke, apakah beliau terbakar kepanasan ini? Dia darah panas dan beliau pun tidak terbakar. Jelas ni jemaah ni ke? Berarti lamun depan kelor, apakah oleh nasi tersebut berani ke arah kekuatan yang membuat yang belum gosong? Nasi dia kekuatan, nasi dia mudarat. Nah, ketika masuk dalam diri yang belum lamun diizinan si Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala untuk adanya manfaat, di sana akan ada manfaat besok. Demikian juga lamun denginam, apakah ini ke pihak yang belum jadikah bedak ni? Apakah dalam air ini ada kekuatan yang ditaruh oleh Allah di sana? Bahwa demi neginam tersebut di sanalah Allah ciptakan rasa dahaga tersebut menjadi hilang. Penuh dengan ginam al-mukarram, dia bedak-bedak londo, segelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, dia telang bedak. Jadi bukti bahwa air tersebut tidak menghilangkan rasa dahaga. Ini harus separuh dengan para ni jemaah. Sama bibir makan kah bedak kuning. Nasallallahu salamah afiyah. Sementara dia wah bedel wah, lalu rasa dahaganya tersebut selalu ada. Itu sebagai bukti bahwa air tidak memberikan manfaat. Marak baru dia minta air dalam waktu yang berungguh tersebut lamun berkehendak Allah dengan kuasa yang tersebut dia telangan di dahaga tersebut, maka dia akan jadi hilang. Air kemudian nasi semuanya adalah sebab. Semua adalah sebab. Marak baru lamun i'tikatan air dia telangan. Nah, i'tikatan air tersebut telangan bedak. Nika tergantung dan bau kena syirik langsung. Okey. Dan bau kena syirik langsung marak niki.